Halo guys, welcome back to my channel. Apa kabar kalian hari ini? Aku harap kalian semua dalam keadaan yang happy dan tentunya sehat selalu. So, sebelum kita masuk ke dalam video kali ini, aku harap kalian mau dukung World Sport. Aku caranya so easy peasy, lemon squeezy guys. Just click the subscribe button dan jangan lupa juga untuk hit the bell supaya kalian tahu kalau misalnya aku masukin video baru. Are you ready guys? Let's go. So, ada nggak sih di antara kalian yang punya pengalaman jadi anak kos? Atau di antara kalian semua ada yang sedang jadi anak kos sekarang ini? Pasti kalian aware atau tahu banget tentang peraturan-peraturan di kos-kos yang kalian tinggali. Tapi guys, ada loh kos-kosan yang punya peraturan-peraturan yang unik. Peraturan-peraturan yang nyeleneh. Cuma supaya anak-anak kos itu tertib menjalankan aturan dari kos tersebut. Kira-kira apa peraturan-peraturan kos tersebut? Itu yang akan kita bahas hari ini. So, let's check it out. Peraturan kos yang pertama. Di sini ada Indomie dari Bu Kos. Tolong ambil saat tanggal tua saja. Jatah masing-masing 3. Wow, siapa di antara kalian di sini yang kos-kosannya punya dapur umum yang ibu kosnya tuh sangat baik untuk memberikan kita jatah 3 Indomie pada saat tanggal tua? Ada nggak dari kalian? Kalau misalnya ada, kalian boleh komen di bawah. Dan ini menurut aku baik banget ya. Even tanggal tua itu bener-bener kayak Indomie itu jadi penyelamat bangsa, penyelamat anak-anak kos pada saat belum gajian atau belum dapat kiriman dari orang tuanya nggak sih? Ada nggak sih di antara kalian yang suka, makanya pasti suka lah sih kalau kalian makan Indomie ya kan, yang satu kedikitan, 2 kebanyakan, gitu nggak sih? So, gimana kalau misalnya di kosan kalian tuh ada peraturan kos yang kayak gini? Apa kalian bakal ambil 3 sesuai dengan peraturan, atau kalian ambil lebih karena nggak ada yang tahu? Next, peraturan kos unik selanjutnya. Di sini ada peraturan kos eksklusif. Ada 10 peraturan, kayak kalian bisa lihat di layar kalian. Kayaknya dari peraturan pertama sampai peraturan ke-8 itu kayaknya ya hampir semua kos-kosan itu punya peraturan seperti itu ya, yang umum-umum aja. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah peraturan ke-9 dan peraturan ke-10. Peraturan ke-9-nya adalah dilarang bundir. Dan peraturan ke-10-nya adalah hafal Pancasila. Ini yang punya kos guru PPKN atau gimana? By the way, dulu namanya PPKN ya, habis itu namanya kewarganegaraan, tapi sekarang aku nggak tahu nama pelajarannya apa. Jadi bagi kalian yang punya pelajaran PPKN atau kewarganegaraan, sekarang namanya apa? Kalian boleh komen di bawah ya. By the way, jangan-jangan aku curiganya ini yang punya kosan adalah dosen kewarganegaraan atau guru kewarganegaraan. Ya sih, sampai harus hafal Pancasila. Apakah sebelum masuk kosan ini? Pak, saya mau nanya kos, Pak. Berapa harganya kosannya? Tunggu, sebelum kamu tanya harga, saya tanya dulu. Saya mau wawancara kamu. Apakah kamu hafal Pancasila? Jadi jangan-jangan kalau misalnya kosan-kosan lain itu punya kuncinya masing-masing untuk masuk, dan ataupun kayak misalnya pakai sidik jari atau pakai angka-angka, jangan-jangan kosan ini tuh punya kodenya sendiri, yaitu Pancasila. Dan peraturan yang aku paling aneh adalah nomor 9 itu, dilarang bundir. Nah, kira-kira apakah di kosan kalian punya pengalaman ada anak-anak yang tinggal di kosan kalian itu ada tendensi bundir? Pernah nggak sih kalian ngalamin kayak gitu? Kalau misalnya kalian pernah ngalamin kayak gitu, kalian boleh komen di bawah. Ini peraturan kos yang kayak gini nih bikin kita mikir keras nggak sih? Apa dasarnya seorang pemilik kos membubuhkan peraturan kos harus hafal Pancasila? Sepertinya dia sangat-sangat peduli sekali dengan jiwa nasionalisme kita sebagai bangsa Indonesia dan sebagai generasi milenial selanjutnya. Iya kan guys? Next. Selanjutnya adalah jangan buang sampah di dalam kamar mandi. Nah, kalau ini ya hampir semua kos pasti punya peraturan kayak gini, bener nggak sih? Gayung taruh samping setelah dipakai. Udah mahasiswa pakai dikit otaknya.
agak-agak kasar gitu nggak sih? Harus dikasih tahu pada saat ke kamar mandi, itu tuh gayungnya udah dipakai, taruh di sampingnya. Jangan dilempar gitu aja ke tengah-tengah ember. Dikata-katain lagi. Pakai otaknya. By the way, aku punya pengalaman nih guys. Aku pernah kos di satu kosan, dan aku tuh kesel banget sama orang-orang yang, kita sebagai orang yang rapi dan mencintai kebersihan ya kan guys, itu kan gedek banget kalau misalnya lihat ada orang satu anak kosan yang tidak mengindahkan kebersihan yang kita usahakan, ya nggak sih. Terus aku tuh berinisiatif untuk buat peraturan, bukan peraturan sih, pemberitahuan gitu, kayak yang ini barusan. Aku bilang kalau misalnya cuci piring tolong sampahnya dibuang, jangan dibiarin di wastafel, orang mau nyuci kan kasihan gitu kan. Aku tuh udah bilang, tapi tahu nggak sih anak-anak kos yang baca peraturan atau pemberitahuan yang aku buat itu malah ketawa dan ngatain peraturan itu bego. Aku sampai kayak, what are you thinking? Dari situ aku tuh mikir bahwa aku tuh bayar dan aku berhak mendapatkan fasilitas kebersihan, aku layak dapat lingkungan yang bersih. Nah, tiba-tiba orang ini datang cukup ngetawain pengumuman atau hal yang aku sampaikan tersebut, dan ngatain itu peraturan atau pengumuman yang aku tempel itu adalah sesuatu yang bodoh. Itu rasanya tuh kesel banget, karena kayak, ya ampun, ketahuan banget nih cewek joroknya gitu. Aku langsung kayak, dan gak lama dari situ guys, aku langsung pindah dari kosan itu karena saking keselnya. Apalagi kos-kosan yang kamar mandinya di luar dan ada wastafel atau dapur umum yang memang anak-anak kos bisa mengakses itu dengan bebas. Kalau misalnya para teman-teman kosan itu mikir bahwa dia nggak sendiri pakai fasilitas tersebut, ya pasti setidak-tidaknya sampahnya dibuang lah ke tong sampah. Di sampingnya tuh ada tong sampah segede-gede gaban loh guys, tapi bahkan buang ke situ aja dia tuh nggak mampu. Aku sampai mikir kayak, ya ampun, ini orang masa buang ke sebelah aja nggak bisa gitu, ditinggalin semua. Nah, kita yang cuci piring di belakangnya habis dia kan pasti kena imbasnya dong, ya kan. Dan itu buat aku tuh kesel banget. Kalian pernah nggak sih punya pengalaman kayak gini? Kalau pernah, kalian boleh komen di bawah. Next. Selain muhrim dilarang masuk, ingat azab Allah. Al-Fatihah. Iya. Itu bener-bener kayak diingetin bahwa yang boleh masuk itu cuman muhrimnya doang, cuman sesama perempuan aja tuh, sesama laki-laki aja yang boleh masuk, dan langsung kayak ditulis ingat azab Allah. Al-Fatihah, ya ampun, itu serem banget gak sih? Kata-kata azab itu serem banget loh bagi aku tuh, kayak ya ampun, ini tuh udah diperingatin banget kalau memang bener-bener fix nggak boleh masuk selain muhrimnya gitu loh. Dan emang bener gak sih kata azab itu tuh serem banget. Dan pernah gak sih di kosan kalian tuh ada pemberitahuan atau peraturan-peraturan macam ini yang kayak nulisin konsekuensi yang bener-bener parah banget yang akan terjadi pada kamu jika peraturan ini dilarang, such as azab Allah tadi, sampai ada kata Al-Fatihah di bawahnya. Kacau banget sih ini peraturan. Kira-kira kalian apa punya pengalaman kayak gini? Kalian boleh komen di bawah. Next, jika ada teman yang nginap, cepat lapor dan membayar 20.000 semalam. Jika tidak lapor, maka akan didenda 300.000 semalam. Ya elah, galak amat ya ini yang punya kosan. Gak dikasih, temen nginep gak dikasih, wak dikasih tapi dikenain denda, dikenain biaya 20.000 per malam. Kayaknya aku bakal bilang sama teman-teman aku, kalian gak usah deh nginep atau datang-datang ke kosan aku atau menginep-nginep gitu, ntar disuruh bayar. Kita yang namanya anak kos, pastinya kantong kita tuh tipis banget kan. Nah kalau ada teman-teman yang mau nginep kan, kita pasti due to some reason ya kan guys. Biasanya teman-teman kita nginep atau ngungsi ke kosan kita itu kan karena sesuatu, bisa jadi karena tugas, bisa jadi karena males di kosannya sendirian, bisa jadi karena kosan kita mungkin suasananya lebih enak, kamarnya lebih enak, jadi dia kayak punya teman cerita juga sama kita, makanya itu dia nginep. Tapi kalau kayak gini kondisinya, kayaknya
teman-teman aku nggak usah datang deh ke kosan aku kalau misalnya harus bayar 20.000 sehari. Dan kalau nggak lapor tuh kena denda 300.000 semalam, gila nggak sih tuh? Tapi kira-kira kalau misalnya itu ibu kos buat peraturan kayak gitu, kira-kira ibu kosnya ada nggak ya di kosan itu? Karena biasanya kos-kosan di Jakarta pada khususnya, itu kan ibu kosnya jarang banget ada di satu rumah yang sama dengan kosan anak-anak gitu kan. Biasanya kan entah dia jauh atau nggak di dalam rumah yang sama. Dan biasanya ibu kos yang biasanya aku tinggalin sekarang-sekarang ini tuh jarang banget untuk nengokin kosannya sendiri gitu, karena biasanya ada admin atau mbak-mbaknya yang bakalan ngeliatin deh. But other than that, sebenarnya sih mungkin itu untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan terjadi di kos-kosan. Kan biasanya kalau ada teman-teman yang datang curhat nangis-nangisan, biasanya kan pasti buat keributan untuk anak-anak kosan yang lain. Jadi mungkin peraturan itu juga pasti dibuat dengan adanya alasan tertentu. Nah, apakah kalian pernah juga tinggal di kosan dengan peraturan seperti ini, dan apakah kalian melanggar peraturan ini? Kalau pernah, kalian boleh cerita di bawah. Next, perhatian, matikan air sebelum meninggal di kamar mandi. Kenapa begini? Peraturannya serem banget. Apa hubungannya matikan air dengan meninggal di kamar mandi? Matikan air sebelum meninggal di kamar mandi. Tunggu. It's not make sense gitu loh peraturannya. Matikan air sebelum meninggal di kamar mandi. Maksudnya apa gitu loh hubungannya? Tapi maksudnya matikan air sebelum meninggal di kamar mandi. Sepertinya aku perlu bertapa lebih lama untuk mengerti mengenai peraturan ini, guys. Tapi bagi kalian yang punya kosan dengan kamar mandi di luar, apakah kalian pernah mungkin lupa mematikan air sampai airnya tumpah-tumpah, mubazir, dan kemudian keluarlah peraturan ini? Dan aku sampai sekarang sama sekali kayak nggak tahu di mana connect-nya antara matikan air dengan meninggal di kamar mandi. Bagi kalian yang ngerti dengan peraturan hebat yang satu ini, tolong kalian komen di bawah. Next. Jangan simpan gayung dalam bak mandi. Kasian, kedinginan. Ask my accountant about that. Ibunya ini sangat kelihatan ya dari peraturannya. Ibunya ini sangat-sangat peduli sekali dengan berbagai macam benda, barang, benda, manusia. Gayung aja dia peduli loh. Gimana sama anak-anak kosnya? Aku rasa dia sangat-sangat tipe pribadi orang yang sangat-sangat care. Sama gayung aja dia takut gayungnya kedinginan. Kenapa nggak sekalian aja suruh anak kosnya bawa itu gayung ke dalam kamar atau selimutin? Kenapa nggak sekalian begitu? Nanggung banget, kan kasihan juga dia di kamar mandi lembab. Dingin. Kenapa nggak bawa kamar aja sekalian selimutin? Nggak kasih susu, kasih teh, kasih kopi sekalian. Kenapa nggak begitu? Ini bagi kalian yang galau habis putus sama pacar kalian, lihat peraturan ini baik-baik ya. Lihat peraturan ini baik-baik, guys. Play lagu galau, denda 1.000. Khusus penghuni dan tamu bla 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 blok L141. Dilarang menyebut nama mantan, denda 2.000. Play lagu galau, denda 1.000. Dilarang sebut nama mantan, nanti denda 2.000. Jadi kalau misalnya kalian yang tinggal di kosan ini sedang merasa broken heart, putus cinta, and galau tingkat dewa, kalian mainin aja lagu-lagunya Evanescence, lagu-lagunya
eh, yang rock, heavy metal, lagu-lagu yang ngebeat parah. Meskipun kalian sedih, tapi sebenarnya di balik peraturan ini aku rasa ibu kos itu juga sangat care sama anak kosnya, karena nggak mau anak kosnya terus berada dalam kegalauan yang tidak perlu. Sebut nama mantan, denda 2.000. Emangnya itu ibu kos tahu nama mantannya? Emangnya kita kalau pacaran di kosan itu harus lapor dulu sama ibu kos? Ibu kos, nama pacar saya ini loh. Terus pas putus, ibu aku putus sama pacar aku ini. Jadi ibu kosnya tahu nama mantannya siapa. Ada nggak sih di kosan kalian peraturan seperti ini? Atau jangan-jangan kalian yang nonton ini tinggal di kosan ini? Kalian ceritain pengalaman itu di bawah. Next. Jangan bawa panci ke kamar mandi. Klosetnya baru. Awas kalau sampai ada noda gosong. Ganti rugi. Kira-kira mau ngapain bawa panci ke kamar mandi? Cuci panci gitu maksudnya di kamar mandi. Panasin air buat apa? Buat mandi. Panasin air, ngambil air dari keran kamar mandi gitu. Buat apa dulu tujuannya? Dan panci gosong, kita kan nggak buang ke kloset ya. Aduh, aku jadi makin bingung. Dengan peraturan-peraturan makin kesini aku makin bingung. Dan kalian yang punya peraturan kayak gini di kosan kalian boleh ceritain di bawah. Next. Dan ini peraturan yang terakhir yang bisa aku dapetin. Bagi kalian dan bagi kita semua yang suka telat-telat bayar kosnya, kalian lihat peraturan ini guys. Peraturan pembayaran kos, telat 1 hari dimaklumi, telat 2 hari didenda 30.000, telat 3 hari denda 50.000, telat 4 hari tidak didenda, tetapi akan diberi bonus koran Kompas edisi kemarin untuk alas tidur di teras depan. Terima kasih. Well, aku juga punya pengalaman tentang kosan yang punya denda untuk pembayaran terlambat, gitu ya. Tapi sayangnya kosan ini itu tidak memperbolehkan kita untuk menghubungi ibu kos secara langsung. Jadi ibu kosnya itu tidak mengambil peranan secara langsung dalam hal-hal kayak gini. Jadi kalau mau ngadu tuh ke adminnya atau ke mbaknya gitu. Karena ibunya nggak mau tahu. Jadi yang paling struggle pada saat itu adalah mbak-mbaknya yang ngurusin kosan. Karena beberapa dari kita, kan tidak semua punya pekerjaan tetap yang memang punya gaji yang konsisten gitu loh. Kayak aku waktu itu tidak punya gaji yang konsisten guys. Of course pasti bakalan ada telat sehari 2 hari gitu. Dan pastinya pembayaran kos itu sangat-sangat sulit ya kan. Tapi kan nggak mungkin pergi gitu loh. Karena logikanya adalah mau pergi kemana dan mau cari kosan murah kayak gitu tuh di mana lagi gitu. Karena nggak mungkin pergi, karena pasti masalahnya adalah pembayaran uang kos gitu kan. Jadi ya kita pasti mengusahakan yang terbaik lah ya kan. Tapi ya memang kasusnya tuh di mana-mana kebanyakan kayak pengalaman aku itu mbaknya ngerti tentang permasalahan yang aku hadapi. Tapi sayangnya ibu kosnya nggak mau ngerti sama sekali tentang permasalahan yang aku hadapi. Dia mah bodo amat, yang penting duitnya masuk ya. Kita juga paham lah ya kan sebagai pemakai kos gitu kan. But ya kira-kira begitulah. Dan akhirnya tidak ketemu titik terang dan sama-sama nggak bisa menemukan titik tengah yang baik ya. I have to get out from that kind of tempat ya kan. Jadi itu aja peraturan-peraturan kos yang unik dan nyeleneh yang ada beberapa. Aku percaya bahwa banyak banget peraturan-peraturan unik yang ada di kosan-kosan yang ada di seluruh Indonesia ini ya kan. Banyak banget yang belum dibacain. Nah, kalau misal kalian punya peraturan-peraturan kos yang unik juga, kalian boleh komen di bawah. Dan kalian boleh ceritain alasan kenapa peraturan kos itu dibikin. Kalau misalnya pas kalian masuk, peraturan kos itu belum ada gitu. Pas kalian udah tinggal baru peraturan kos itu ada.
Menurut aku setiap kos juga pasti membuat peraturan itu tentu ada alasannya. Pasti tentu ada sesuatu yang baik di balik alasan kenapa peraturan kos itu dibuat seperti itu. Mungkin dibuat unik atau nyeleneh mungkin supaya anak kos itu baca atau memperhatikan yang ada di situ gitu. Jadi kalau pakai kata-kata yang biasa kan kayaknya udah biasa dan memang reguler gitu loh. Semua kos ya peraturannya pasti sama. Jadi orang tuh pada males mau bacanya lagi. Tapi kalau kata-katanya unik ya pasti bisa attract attention gitu lah, menarik perhatian. Gimana sama kalian? Kalian setuju nggak sih peraturan-peraturan kos yang unik atau nyeleneh seperti yang beberapa tadi aku tunjukin ke kalian? Kalau kalian setuju kalian komen di bawah. Kalau kalian nggak setuju juga kalian boleh komen di bawah. So, thank you banget untuk nonton video ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. See you. Bye.